Halo Nay, kamu di mana? Aku lagi bingung nih, pengen cerita. Oh, kamu di sana. Ya udah nanti aku ke sana ya. Tunggu ya. Oke. Halo Jack, gue baru mau ke perpus nih. Kenapa? Oh, yaudah ke perpus aja bareng gue. Nanti gue tunggu di sana ya. Ya, oke. Lagi ngapain nih? Kayaknya sibuk banget. Iya sebentar ya, aku bisa kerjain tugas tadi. Pantes. Oke. Gimana kabarnya, Jen? Kabar aku baik. Lagi kenapa sih? Sini cerita, aku bisa ngakuin cerita kamu. Dan aku pastiin cerita kamu gak akan aku sebar rahasia. Yakin. Iya, lagi kenapa sih? Aku lega banget loh, Nay. Karena cowokku, cowok yang kemarin. Iya. Apa dia? Ya ampun, Nay. Aku udah pacaran bertahun-tahun, dia toxic banget. Toksiknya kayak apa tuh kira-kira? Kesalahan dikit, dia main tangan, Nay. Oh, itu sampai main tangan? Iya. Berarti udah kerasa dong. Kamu tahu dia main aja memang. Aku pernah dicubit, dijabat, digendam gitu, Nay. Benar-benar separah itu Banget. itu dia berani laporin di publik atau di mana aja dia berani kayak gitu. Kalau misal kesalahan dia melakukan, dia mungkin kalau di jalan, di pinggir jalan berhenti dulu, dia main gigit atau ya cubit lah ya. Kan aku di jalan cuma bisa nangis, nggak bisa berbuat apa-apa dong aku. Terus kamu ada nggak pikiran mau udahan gitu sama dia? Sebenarnya pikiran aku udahan sama dia sebenarnya pengen udahan, tapi filosofnya mau siapa ya kan? Jadi kamu kasih merasa kamu bergantung ya sama dia. Iya masih. Terus kenapa kamu merasa kok sulit meninggalkan orang yang kamu tahu udah menyakiti kamu gitu? Kalau itu sih emang sulit banget ya. Karena kan kayak misalnya orang tua emang butuh banget kan. Tapi kalau pacar kayak teman hidup gitu loh. Kalau dia nggak ada sih aku bahannya. Tapi kalau dia pergi atau kemana-mana, aku kayak merasa kesepian banget gitu. Jadi di luar kekerasan yang udah dia lakuin ke kamu itu, kamu sebenarnya masih merasa ada bahagianya sama dia. Bahagia banget loh kalau aku pernah kayak ada sama pasangannya sama dia, kalau dia pada ngapain ya aku sama dia, ngerasa itu dari aku kayak bahagia banget walaupun ya sakit gitu ya. Jadi menurut kamu nih, kalau kamu bisa menyimpulkan sendiri nih, hubungan kamu tuh emang kamu deskripsinya kayak apa? Buat menurut aku ya, aku sih kayak bahagia banget sama dia. Tapi tuh kalau misalnya kesalahan sedikit, dia tuh kayak menurut aku tuh paling salah banget menurut aku gitu. Jadi kamu langsung disalahin dia bisa melihat kesalahan sedikit aja. Iya, Biasanya kalian bertengkar soal apa? cemburu gitu loh, lama balasnya kemana harus diintilin terus gitu loh pokoknya. Untuk hal kecil seperti itu dia bisa berpotensi untuk menjadi kasar. Betul. Gue sedih banget gitu loh, kayak ngerasa kok bisa ya orang yang aku sayang dia malah melakukan seperti itu, kenapa ya kan? Dan kamu jadi pasti ngerasa gak aman gak sih ada di sekitar dia. Hanya itu aku terus juga bimbang gitu loh. Biasanya setelah dia melakukan kekerasan seperti itu, dia tuh ngapain sih? Dia minta maaf tapi dia melakukan kesalahan tersebut lagi.
apalagi kamu udah pacaran bertahun-tahun ya. Itu udah mulai kasar dari awal atau baru belakangan ini? Dia pas 6 bulan itu kali ya. Sudah mulai berani kasar dari 6 bulan pacaran. Ketahuan sifatnya mungkin ya. Ya, aku tahu benar banget sih. Kuat banget sih udah bertahan selama bertahun-tahun ini kan ya. Cuman aku mau tahu kalau kamu tuh berharga tau. Apapun itu, kamu tuh pantas dapat orang yang lebih baik lagi dan kamu gak pantas diperlakukan seperti itu sama laki-laki. Terus juga, kenapa kamu tuh merasa gak perlu menceritakan hal ini ke orang lain? Karena menurut aku sih kayak masalah itu kan dari sendiri ya. Karena kalau misalnya aku cerita nanti kalau misalnya dia mengalami karena aku kayak merasa tersentuh sama dia. Kalau mau cerita banget takutnya kan kayak bagaimana dia dianya, aku masih punya hati juga loh gitu walaupun dia seperti itu gitu. Jadi berarti selama ini kamu benar-benar mendem ini semua sendiri. Itu aku mendem sendiri cerita-cerita aku gitu kan. Dan kamu harus tahu, kamu emang sangat kuat ya udah bertahan sejauh ini. Cuman kamu harus tahu kalau kamu gak sendirian. Aku di sini siap ngomong kamu, siap bantu kamu, dan juga aku yakin orang-orang di luar sana juga banyak yang siap support kamu dan siap memperlakukan kamu dengan lebih baik daripada orang yang sekarang nyakitin kamu. Gitu. Kalau kamu pribadi pernah gak sih kepikiran ketika dia melakukan hal kasar, kamu berpikiran untuk kayak apa dia cerita aja ke psikolog atau enggak berusaha untuk melaporkan tindakan kriminal kekerasan ini ke pihak berwajib? Sih waktu itu karena pengen ngelakuin ya kondisi aku udah punya bukti-buktinya gitu loh. Tapi kan kayak ya nanti aku masih nahan gitu ngomong kayak laporin atau enggak ya. Tapi sayang banget tuh. Itu kenapa kamu tidak jadi melaporkan hal itu? Karena sayang banget gitu loh sama dia. Jadi benar-benar masih ketergantungan secara
cowok gitu? Ada sih. Apa tuh? Naik gunung dong. Oh, kamu lagi suka naik gunung? Suka banget dong naik. Oh, berarti sering nih naik gunung nih? Setiap bulan loh. Oh iya, itu tuh menurut aku salah satu pelarian ya, atau salah satu bentuk kamu usaha untuk melupakan cowokmu. Karena ketika kamu mulai sedih, ketika kamu mulai merasa terancam dan merasa hubungan ini gawat, kamu bisa alihkan itu dengan aktivitas lain kan? Seperti salah satunya ini ya naik gunung itu. Menurut aku kayak gitu sih. Jadi kalau selain naik gunung, biasanya suka apa? Main aja sih. Main di mana-mana gitu ya sama teman-teman. Menurut aku juga itu adalah salah satu cara yang efisien tuh, karena kalau main sama teman-teman seru kan, pasti hangout dan lain sebagainya lah ya gitu. Berarti suka ke tempat-tempat lucu mungkin ya? Iya. Atau main sama teman-teman atau sendiri biasanya? Tapi sih kalau aku nggak naik gunung ya bisa aku di rumah doang ya. Di rumah. Tapi apa kalau di rumah itu kamu jadi ngerasa lebih nyaman? Ngerasa banget sih lebih nyaman di rumah. Terus kalau aku boleh tahu, kamu punya nggak sih kriteria cowok lain yang maksudnya tuh sebenarnya kamu tuh ingin punya pasangan yang seperti apa gitu? Sebenarnya yang pertama jangan toxic dulu ya, karena kan aku punya pengalaman yang kemarin udah toxic banget. Bagaimana dia memperlakukan aku seperti itu gitu. Paling ya baik aja dulu sih ya, tinggi gitu. Oh, spesifik. Iya betul dong. Terus kira-kira cowokmu yang toxic sekarang masuk nggak sih ke kriteria kamu? Sebenarnya masuk sih, tapi dia tinggi, badannya bagi aku kayak suka banget gitu lah, tapi sifatnya yang aku suka banget gitu. Jadi next time mungkin kalau misalnya kamu alhamdulillahnya udah terselamatkan dari hubungan yang toksik ini, mungkin alangkah baiknya kamu juga lebih mencari lagi cowok-cowok yang mungkin akan pacaran sama kamu, atau mungkin ketika kamu berkenalan sama cowok, jangan langsung pacaran, atau misalnya jangan langsung memikirkan untuk memiliki hubungan. Kamu harus baby cek dulu, harus cross check dulu dia ada riwayat kasar atau dia ada riwayat selingkuh atau ada riwayat melakukan jahat juga sama pacarnya, karena itu akan berulang. Ketika dia kasar sama pacarnya, dia akan kasar terus ke semua orang yang akan jadi pacarnya gitu. Kalau dari cowoknya sendiri, dia emang kasar dari dulu atau baru kamu nih kasarnya yang kamu tahu? Ya, itu sih baru ke aku ya, tapi nggak tahu juga sih ke wanita lain dia seperti itu. Mungkin mudah-mudahan aja dia kasar ke wanita berikutnya gitu kan, biar karena emang aku sih. Kamu merasa dendam gitu ya? Tapi kalau kamu sendiri nih, ketika tahu dia kasar nih, dia bilang apa sih ke kamu? Kenapa dia kasar ke kamu? Hanya kata maafkan atau kayak dia tuh bilang ya kasar cinta gitu misalnya? Dia sih bilang kasar sih kayak peduli aja gitu, peduli banget sama aku, sayang banget, takut kehilangan aku. Tapi kan salahnya dia tuh kenapa harus kasar seperti itu gitu. Padahal dengan dia kasar, kamu malah jadi menjauh ya. Iya, betul. Kamu malah menjadi merasa ini adalah suatu ketoksikan gitu ya. Terus menurut kamu nih, apa ada nggak sih cara yang aman nih menurut kamu agar kamu ini bisa lepas dari cowok ini? Kalau menurut aku sih aku kayak harus hilangnya komunikasi. Kalau dia ngechat aku diemin, biar kayak tidak, kalau ketemu dia pasti kan bikin kesalahan lagi. Aku harus menghindar tersebut. Tapi apa dengan menghindar itu tidak menjadi bahaya tersendiri atau akan menjadi bumerang gak buat kamu? Enggak dong. Apa kamu gak takut nih, misalnya ketika kamu menghindar dari dia, dia justru cari kamu dengan maksud lain. Dia misalnya, dia mulai berpikir, wah kamu ngehindarin aku nih, aku bakal cari kamu sampai dapet, dan dia akan mulai masak lagi gitu. Mungkin gak menurut kamu? Mungkin sih, tapi kalau menurut aku sih kalau cara menghindar yang aku buat gitu, aku diemin, aku blokir semuanya biar tidak ada komunikasi dengan dia. Dan apakah kamu sudah pernah mencoba hal itu? Sudah. Terus hasilnya? Akhirnya dia nggak bakal chat aku lagi, dia bakal menjauh dari aku karena mikir kayak ya udahlah mau ngapain sama cewek kayak gitu ya kan, mungkin dia mikir cewek masih banyak gitu kan. Terus sampai pada ada yang ngeliat balik lagi,
atau melaporkan ini ke pihak berwajib itu boleh banget. Kamu ketika kamu punya bukti, ketika kamu merasa ini perlu diadili, kamu boleh bilang kepada siapapun yang bersangkutan dan siapapun yang bisa menangani kasus ini. Itu aku harap. Aku tahu kamu benar-benar kuat banget. Aku ngerasain gimana kamu udah berani akhirnya mengeluarkan cerita ini setelah kamu pendem ini sendiri selama itu. Terima kasih karena kamu udah berani untuk menceritakan ini sama aku. Menurut aku, kamu gak perlu buru-buru untuk mengambil langkah besar untuk keluar dari lingkungan dan hubungan yang toksik ini. Tapi yang pasti aku ada di sini untuk mendukung kamu dan banyak juga orang-orang di luar sana yang akan terus dukung kamu juga kalau kamu kebenarannya gimana. Gitu. Terima kasih ya sayang, kamu jangan cerita ke siapa-siapa lagi. Iya, aku juga bisa pastiin kalau ini akan aku rahasiakan ya, karena ini kan juga masalah personal kamu gitu. Terima kasih ya udah curhat ya. Lain kali kalau misalnya ada masalah-masalah lagi atau ada lanjutan cerita kamu dari cerita kamu sama cowok ini, kamu bisa langsung cerita ke aku, kita bisa jadwal lagi biar kita bisa cerita-cerita ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Jadi kesimpulan dari hasil konseling yang telah saya lakukan adalah saya membantu teman saya menghadapi permasalahan